Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Menarik begitu kan ya, yang katanya begitu kan ya. Dari polling poll tracking begitu katanya diulang sampai 2 kali ya. Yang menang tetap Anies Baswedan begitu kan. Saking panasnya polling diulang begitu kan. Ini polling poll tracking real time ya, live YouTube 24 jam Anies menang. Saking penasarannya polling katanya diulang begitu kan ya. Saking penasarannya ya, penasarannya polling ya diulang begitu kan. Artinya apa? Ya, ini poll tracking saja sudah pollingnya sudah kalah besar begitu kan ya. Bagaimana dengan yang lain begitu kan? Lembaga-lembaga survei kok tidak sesuai mereka begitu. Ada apa begitu kan? Ini yang mesti kita telusuri begitu kan. Banyak sekali pro dan kontra begitu. Jadi coba bayangkan kenapa kok diulang begitu kan? Hasilnya juga tetap Anies Baswedan yang menang di situ begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya masyarakat sudah tidak bisa dibohongi hari ini begitu kan? Jelas mereka begitu. Padahal saya masih belum klik memilih mereka begitu. Tiba-tiba Anies Baswedan sudah menang begitu. Jadi kalau kita melihat ini begitu bahwa ada sesuatu yang kemudian saya bisa tertawa lepas begitu kan ya. Kenapa kok diulang 2 kali? Jangan-jangan ini ya saking penasarannya atau apa begitu kan, sehingga ya polling-polling seperti itu diulang begitu kan ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar dari netizen ya. Ini banyak sekali ya, tiga kali ulang ya, penasaran ya. Woi, bot kerja katanya begitu ya. Bayangkan. Dari pertama begitu kan, Anies Baswedan menang 87% begitu kan ya, ketika ketika real time begitu kan 24 jam begitu kan. Ya, atau Anies Baswedan tetap menang di situ begitu. Artinya apa? Artinya ini menunjukkan bahwa begitu kan dari survei poll tracking juga bisa, kenapa sih kok bertolak belakang dengan polling poll tracking begitu kan. Padahal sama-sama dari lembaga survei begitu kan ya. Kenapa kok berbeda begitu kan? Ya, di putaran kedua begitu, karena ini diulang begitu, tambah ngeri mereka begitu kan. Bayangkan Anies Baswedan 93 kalau nggak salah, ini 93 begitu kan ya. Jadi di putaran kedua tambah ngeri malah begitu kan. Ngeri, saya tertawa begitu kan. Kenapa begitu kan kok masih diulang? Kalau kalah ya kalah aja begitu kan ya. Ini sudahlah poll tracking ya, orang sudah pada tahu hasilnya ya, mau 100 kali pun itu aja hasilnya katanya ya. Kalau ke polling YouTube siluman akun bot susah tembus kali ya katanya begitu. Kita bayangkan begitu kan. Poll tracking terafiliasinya kemana begitu kan. Bisa saja hal-hal seperti ini begitu kan. Katanya orang berspekulasi ada bot, ada apa begitu kan. Tetapi pada akhirnya yang melakukan polling siapa, coba bayangkan begitu. Ngeri begitu kan. Ngeri-ngeri sedap begitu kan. Dan pada akhirnya terbuktilah sekarang bahwa lembaga-lembaga survei hari ini yang memainkan peran itu ternyata ya banyak yang tidak kredibel begitu kan di situ begitu. Kita lihat saja mereka begitu ya. 86% begitu kan. Setelah diulang kedua kali ini yang paling ngeri 93% begitu kan ya. Hasilnya apa coba bayangkan. Ini lihat saja begitu kan. Anies Baswedan tetap menang di situ begitu kan ya. Bahkan diulang 100 kali pun, 1000 kali pun, 1 juta kali pun begitu ya, tetap Anies Baswedan yang menang di situ begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya saking penasarannya begitu kan ya, poll tracking ini terkait dengan situasi politik yang katanya Anies Baswedan di urutan nomor buncit begitu kan ya. Jangan coba-coba di polling begitu kan. Jadi pada akhirnya ya mungkin agak malu sih poll tracking ini begitu kan. Mungkin bisa saja nanti dihapus begitu kan ya. Atau jangan-jangan nanti bisa saja begitu kan dimarahi para ya cukong-cukong mereka begitu kan ya. Kita lihat saja begitu bagaimana mereka yang melakukan polling ini. Kenapa kok bisa diulang 2 kali katanya begitu kan ya. Bahkan kata netizen 3 kali pun ya silahkan katanya begitu. Tetapi inilah polling-polling yang kemudian yang menentukan sikap di situ begitu kan terkait dengan menentukan pilihan ya kepada siapapun begitu kan. Ternyata Anies Baswedan menang cukup fantastis begitu kan. Padahal ya yang digaungkan ya bahwa
survei-survei itu kalah katanya. Coba buat polling semua lembaga survei deh, bisa nggak begitu kan? Ya bisa malu mereka begitu kan. Wow ya. Polling poltreking real time live YouTube 24 jam Anies menang. Saking penasarannya polling diulang. Wow, ada apa begitu kan ya? Kenapa kok masih diulang? Ada apa begitu kan ya? Saking mungkin takutnya kepada ya junjungan mereka begitu yang membayar begitu kan. Ya ini. Polling live ya YouTube 24 jam Anies menang yang saking penasarannya diulang. Kenapa kok diulang begitu kan? Ya ini. Polling 24 jam dilakukan live ya channel YouTube Poll Tracking Real Time ya. Diikuti ya 23.000 suara, hasilnya Anies Baswedan meraih 83%. Bahkan hingga ya berita posting ini ya polling berlangsung ya. Kita lihat saja ya di ya YouTube poll tracking di situ begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya selama ini melihat dengan realitas perkembangan politik ternyata begitu kan ya, yang sangat diminati hari ini ternyata Anies Baswedan dan Caimin begitu kan. Itulah kita tunjukkan bersama bahwa hal-hal seperti ini begitu kan. Kemungkinan jadi begitu kan ya. Kemungkinan ini terjadi mungkin bagaimana lembaga-lembaga survei membuat polling juga begitu kan ya. Satu sebagai netralitas, satu sebagai pendukung begitu kan. Mana yang lebih akurat ini begitu kan? Ya mungkin takut mereka begitu karena sudah dibayar, tidak mungkin lah begitu kan. Poll tracking ini melakukan polling-polling seperti itu punya dampak begitu kan ya. Di situ begitu, dan pada akhirnya apa yang terjadi? Banyak di situ begitu yang menentukan pilihan kepada Anies Caimin. Bayangkan, Anies Caimin loh begitu kan. Jadi mereka tidak tanggung-tanggung begitu melihat sebuah perkembangan politik yang diminati oleh masyarakat siapa sih sebenarnya begitu. Tapi pada akhirnya dimenangkan Anies Baswedan begitu. Jangan-jangan di 2024 ini begitu kan. Ketika pemilihan ya mungkin sudah dipastikan Anies menang bisa satu putaran begitu kan. Ya bisa saja seperti itu begitu kan. Karena dengan adanya situasi politik yang tidak menentu hari ini, banyak orang yang kemudian berspekulasi bahwa wah kenapa sih begitu kan. Surveinya kok tolak belakang dengan polling begitu kan ya. Sedangkan di polling itu Anies Baswedan menang telak di situ begitu kan. Gini. Elektabilitas poll tracking real time ya begitu kan ya, sudah real time. Anies Baswedan tetap menang kok di situ begitu. 87% ya, 87%. Ya sedangkan Prabowo Gibran 9%, Ganjar Mahfud 4% ya, tidak tahu 1% begitu kan. Itulah pada hakikatnya polling yang sesungguhnya begitu. Kita lihat saja bagaimana nanti lembaga survei yang kemudian muncul begitu kan ya. Jadi ini tuh ya sudah 3 kali bikin polling ya, pantas tiap masuk terus ya, ngekliknya masih bisa katanya ya. Bahkan di satu sisi begitu kan ya, hari ini gue lihat Amin 88% katanya ya. Kita lihat saja dari survei saja begitu kan, Anies Baswedan di urutan nomor buncit ya, nomor 19% begitu kan. Dari poll tracking saja 19,9% begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya kan jauh mereka kalau kita bandingkan dengan ya hasil hasil dari polling tersebut begitu kan. Jangan-jangan ini yang rekayasa siapa begitu kan? Bayangkan begitu kan. Bayangkan yang rekayasa siapa begitu. Coba Anda berpikir sedikit lah begitu kan di situ begitu kan. Sedangkan surveinya Anies Baswedan di urutan nomor buncit, sedangkan dari pollingnya sendiri mereka begitu kan Anies Baswedan menang telak begitu kan. Siapa yang kemudian yang disurvei oleh mereka begitu kan. Itu banyak sekali pro dan kontra, tapi saya berharap bahwa hal-hal seperti ini begitu kan, polling itu sudah menjadi dampak luar biasa, bahkan menjadi tolak ukur begitu kan. Mungkin itu ya yang kami sampaikan, ya tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen ya, salam inspirasi bagi kita semua ya, salam kebajikan begitu kan ya. Jangan lupa di subscribe ya channel YouTube Khodari Podcast Rakyat ini.